Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, serta rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin mentutorialkan bagaimana cara mencari jurnal bereputasi internasional dan juga poin-poin apa saja yang harus Bapak Ibu perhatikan ketika kita sudah memilih jurnal yang akan kita submit nantinya artikel kita. Nah, Bapak Ibu, pertama-tama buka dulu scopusgood.com, kemudian pilih pada bagian source atau sumber pencarian. Ya, ini adalah tampilan awalnya ya. Jika Bapak Ibu sudah memiliki judul jurnalnya, Bapak Ibu silakan pilih title, kemudian masukkan nama jurnalnya. Sedangkan kalau misalkan Bapak Ibu belum mengetahui nama jurnalnya apa, publishernya apa, ISSN-nya berapa, kemudian apakah size score-nya itu rendah atau tidak, Bapak Ibu silahkan pilih pada bagian subject area. Kemudian klik subject area-nya, masukkan subject area yang Bapak Ibu inginkan. Misalkan saya ingin mencari jurnal yang berhubungan dengan religious studies. Kemudian saya ingin mencari jurnal yang berhubungan dengan organizational behavior and human resource management. Oke, nah untuk subjek area ini sesuai dengan keinginan Bapak Ibu ya, bisa lebih dari 3 ataupun 4, silahkan. Kemudian kalau kita sudah memilih subjek area yang kita inginkan, silahkan klik apply. Ya, Bapak Ibu, ini adalah hasilnya. Jadi untuk 2 subjek area yang saya pilih tadi, terdapat 894 jurnal. Wow, cukup banyak sekali ya untuk 2 subjek area ini ya. Ada 894 jurnal yang berhubungan 2 subjek area itu. Nah, itu dimulai dari Scopus Q1 hingga Q4. Bagaimana sih caranya kita melihat jurnal-jurnal dari 894 jurnal ini masuk kategori Scopus Q1, Q2, Q3, atau Q4? Nah, Bapak Ibu silakan lihat pada bagian highest percentile. Jadi persen ini menunjukkan kategorinya ya. Apakah dia jurnal ini masuk Q1, Q2, Q3, atau Q4. Nah, kalau Q1 biasanya 75% ke atas. Nah, berarti jurnal yang pertama ini adalah Scopus Q1 karena dia 99%. Sedangkan untuk kategori Q2 itu biasanya 51% hingga 74%. Q3 26% sampai 50%. Q4 0 sampai 25%. Jadi kalau kita ingin mengetahui apakah dia masuk kategori Scopus Q1, Q2, Q3, atau Q4, gampang caranya tinggal melihat bagian persenan ini. Oke. Nah, menurut saya 894 ini sangat banyak sekali. Saya ingin mensortir kembali jurnalnya ya. Nah, bagaimana cara mensortirnya? Mensortirnya misalkan saya ingin jurnal yang open access saja. Kemudian hanya fokus pada Q2 dan Q3 saja. Nih, sortirnya jurnal. Nah, kalau kita sudah memilih pilihan-pilihan yang ada di bagian kiri ini, silakan klik apply. Oke, baik. Ini sudah tersortir ya. Jadi saya hanya ingin jurnal yang open access, kemudian fokus pada Q2 dan Q3 saja. Nah, ada 40 jurnal dengan 2 subjek area yang tadi, dan yang only access serta pada Q2 dan Q3 saja. Nah,
setelah disortir, kemudian Bapak Ibu tinggal melakukan pemilihan. Mana nih jurnal yang akan menjadi target kita untuk submit artikel kita ya. Nah, misalkan saya ingin masuk ke International Journal of Engineering Business and Management Open Access. Nah, ini dilihat persentilnya itu 66%, berarti masuk kategori Scopus Q2. Kalau Q2 51 sampai 74% ya. Oke, kita klik. Nah, oke, tahap selanjutnya adalah setelah kita sudah melakukan pemilihan target jurnal, poin-poin yang mesti kita periksa yaitu pertama pada bagian SJR-nya terlebih dahulu. Di sini SJR-nya 0,352. Nah, minimal untuk SJR adalah 0,2 ya. Jadi kalau di atas 0,2 berarti relatif bagus. Sedangkan yang selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah SNP-nya. SNP-nya ini di sini 1,142. Berarti sudah sangat bagus sekali ini, karena minimal untuk SNP yaitu 0,5. Dilihat dari SJR dan SNP-nya sudah sangat bagus ya. Kemudian apalagi yang mesti diperhatikan? Yang perlu diperhatikan cover, Scopus coverage years. Nah, jurnal ini sudah tercover oleh Scopus dimulai pada tahun 2009 hingga sekarang. Kemudian publishernya adalah Sage. Nah, Sage ini adalah salah satu publisher mayor ya. Adapun publisher mayor ialah ada Elsevier, ada Springer, ada Sage ya salah satunya tadi. Kemudian ada juga Taylor & Francis, ada Emerald. Nah, itu adalah publisher dan lain sebagainya ya. Nah, sorry, saya jelaskan kembali bahwa Scopus coverage ini nanti akan berhubungan dengan berapa banyak artikel yang terpublish. Nanti akan kita bahas ya. Nah, untuk subjek areanya di sini ada Business Management and Accounting, kemudian juga ada Decision Science. Oke, hal selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah pada bagian Scopus Content Coverage. Nah, Scopus Content Coverage ini perlu sekali kita perhatikan Bapak Ibu. Kenapa mesti diperhatikan? Karena jurnal yang baik adalah jurnal yang memperhatikan berapa banyak per tahunnya artikel itu jurnal tersebut mempublikasikan artikel. Apakah kalau di Scopus ini prinsipnya stabil ya? Apakah dia stabil atau tidak ketika dia mempublish artikel tiap tahunnya? Nah, kalau kita lihat di sini kan tadi sudah kita ketahui bahwa jurnal ini sudah tercover oleh Scopus dimulai dari tahun 2009 hingga sekarang 2021. Kalau kita perhatikan 14, 15, yang paling banyak itu tahun 2013 sampai 53 dokumen. Nah, jika dihitung per rata-rata per tahunnya, mereka publish 10 sampai 15 artikel ya, kalau dihitung. Nah, ini menurut saya stabil ya, sudah sangat stabil sekali untuk mempublish artikelnya. Karena kalau misalkan ada jurnal yang mempublish artikel tapi kenaikannya luar biasa, itu perlu diperhatikan lebih lanjut. Contohnya seperti ini. Misalkan tahun 2018 38 dokumen atau 38 artikel yang terpublish. Namun tahun 2019 itu publishnya 500 sampai 1000 artikel misalkan. Nah, itu perlu diperhatikan ya. Karena kenaikan publishnya itu luar biasa sekali. Intinya bahwa di jurnal internasional bereputasi internasional pasti yang baik ialah yang mempublish artikelnya per tahunnya itu stabil ya. Oke, selanjutnya apalagi yang perlu diperhatikan? Yang perlu diperhatikan adalah pada bagian side score. Oke, side score-nya di sini ada 537 citasi untuk tahun 2021.
itu, dan di update terakhir update-nya 4 Desember kemarin ya. Kemudian ada 132 dokumen yang bersih-bersih. Bapak Ibu silakan pilih 130 dokumen ini, diklik, nanti akan diarahkan kepada penulisnya. Oke. Hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut adalah bagian penulis ya, Bapak Ibu. Nah, kenapa saya menjelaskan pada bagian penulis dan mengapa sih penting sekali penulis ini? Kalau kita lihat, penulis yang paling banyak ialah penulis yang mampu mempublish artikel 5 artikel. Di sini penulis banyak yang paling banyak 5 artikel yang publish ya. Dan menurut saya ini sangat stabil ya. Karena pasti jurnal yang baik itu pasti juga mementingkan seberapa banyak penulis itu mampu mempublish artikelnya. Gitu. Ya. Kalau misalkan contohnya dia sudah tercover dimulai dari 2009 sampai 2021, berarti 11 tahun ya. Dia sudah tercover oleh Scopus 11 tahun. Kemudian penulis mampu menulis sampai 100 artikel, mampu mempublikasi artikel sampai 100. Nah, itu perlu diperhatikan lebih lanjut. Kok bisa sampai bisa menulis artikel ya, bisa mempublish artikel sampai 100? Itu saya rasa tidak mungkin ya, apalagi misalkan dalam satu edisi bisa menulis sampai 30 artikel. Nah, itu lebih tidak mungkin dan di luar logika ya. Jadi penulis ini penting juga kita perlu perhatikan. Dan kalau misalkan ada penulis yang bisa mempublish artikel sampai 100 dengan tercovernya cuman baru 5 tahun atau berapa tahun, itu perlu hindari ya, perlu dihindari jurnal tersebut karena bisa masuk ke dalam kategori yang discontinue. Oke Bapak Ibu, itu saja jadi dapat saya simpulkan kalau untuk mencari jurnal bisa dengan cara tadi, ada title kalau seandainya Bapak Ibu sudah mengetahui nama jurnalnya, dan kemudian yang kedua kalau Bapak Ibu belum mengetahui atau masih blank, Bapak Ibu silakan pilih subjek area. Kemudian kalau kita sudah memilih target jurnal, yang mesti perhatikan yang pertama ada SJR, kemudian SNIP, kemudian ada tercovernya itu sudah berapa tahun oleh Scopus, kemudian ada publishernya, kemudian perhatikan juga dokumennya apakah stabil per tahunnya mereka mempublish artikel, kemudian juga perhatikan juga penulis dari artikel yang sudah submit di jurnal tersebut atau yang sudah terpublikasi di jurnal tersebut. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.